Bicara hijrah pasti dikunci dengan jihad. Antum buka dalam Quran. Betul? Bicara jihad, bicara hijrah pasti diawali amanu, dikunci dengan jihad. Siapa yang berani hijrah, meninggalkan semua yang dilarang Allah, maka dia harus punya semangat jihad, siap dibenci, siap dimusuhi, siap kehilangan apapun. Betul? Pasti akan diuji keimanannya. Saya langsung bilang, maaf, saya nggak hidup dari TV, saya nggak hidup dari kalian, saya punya harga diri, dan saya sudah tahu yang akan terjadi pada diri saya, maka saya siapkan kekuatan ekonomi. Saya tidak butuh kalian. Ini karena kasyif. Berapa banyak undangan di Jakarta kita tidak berani terima, kita cancel, mundur karena saya tidak mau mengambil resiko. Tapi ini yang ngundang orang yang udah baik, ketemu orang-orang soleh, rasanya berat hati menolaknya. Bayangkan akhi, 7 bulan ini ceramah saya pertama di kawasan Jakarta. Setelah 7 bulan kami ulama dirumahkan. Takbir. 7 bulan nggak pegang mikrofon, 7 bulan nggak lihat penampakan model begini, 7 bulan nggak ngaji bareng. Ada kerinduan tentunya dalam hati. Betul? Mulai dari awal puasa kita sudah kena PSBB, dilarang gubernur untuk keluar rumah, dikurung di kamar. Subhanallah. Itu yang membedakan Ramadan sebelumnya dengan Ramadan yang hari ini kita rasakan. Ramadan sebelumnya, 1 hari sebelum puasa setan dikurung, sekarang ustaz dikurung. Ustaz dikurung. Betul kan? Kita ulama sempat nanya, gubernur kenapa sih kami nggak boleh bikin pengajian, nggak boleh ini? Jangan, nanti makin banyak yang keluyuran. Kalau nggak matuhi PSBB, makin meningkat yang positif corona. Alhamdulillah, kami ikuti pesan gubernur. 7 bulan kita di kamar, alhamdulillah, ustadznya negatif, istri positif. Tapi alhamdulillah, salah satu hikmah datangnya corona, Mas Mono, saya coba menyelesaikan buku tulisan saya. 4,5 tahun nggak selesai buku itu. Buku ini saya sudah niatkan dari 4,5 tahun yang lalu. Saya udah pasang niat, ya Allah, nanti kalau usia saya genap di usia 40 tahun, setiap milad saya ini dapat hadiah dari jamaah. Tapi saya tidak pernah memberikan hadiah ke jamaah. Saya niatkan, ya Allah, kalau seandainya umurku nanti sampai 40 tahun, saya kepengen memberikan kado buat jamaah. Paling tidak kado buat saya dan keluarga, dan pesan buat jamaah. Saya cita-cita pengen bikin buku judulnya 40 kejadian. Dari 40 kejadian selama saya keliling Indonesia berdakwah, pasti ada 40 keajaiban dari kejadian itu. Dan dari 40 keajaiban itu, di situ hadiahnya buat pembaca ada 40 pesan dari Allah di balik ilmu tersirat. Kita ini sering nyari ilmu yang tersurat, buka buku. Tapi kita malas loh, ada ilmu tersirat yang ada di sekeliling kita. Apa yang kita lihat, kita dengar, bahkan yang terjadi di seluruh belahan muka bumi ini, itu sebenarnya adalah ilmu tersirat dari Allah untuk kita renungi. Nah, jauh-jauh hari, ulama-ulama besar kita sudah menitipkan pesan. Man kathura i'tibaruhu qalla 'itharuhu. Siapa yang pandai mengambil hikmah dari semua kejadian apapun yang ada di sekelilingnya, maka dipastikan sedikit kegagalan dalam hidupnya. Kenapa kita selalu gagal? Malas mengambil kejadian-kejadian di sekeliling kita. Padahal itu ilmu. Diam-diam orang barat itu, Ustaz, suka copy paste ilmu orang kita. Salah satu yang dia copy paste, dia bikinlah kalimat tandingan, experience is the best teacher. Pengalaman bisa jadi guru terbaik bagi kehidupan. Padahal pesan itu sudah lama diajarkan oleh ulama-ulama kita. Betul? Alhamdulillah, datang corona, 4 bulan kelar tulisannya. 4,5 tahun nggak selesai, 4 bulan kelar. Dan judul bukunya 40. Kenapa pakai 40? Karena pas Ramadan tanggal 17, tepat di bulan Ramadan, fi ashril awakhir, 10 hari terakhir, usia saya genap 40 tahun. Doakan mudah-mudahan dengan bertambahnya usia terus bertambah ibadahnya. Amin. Ya Rabbal. Hari ini saya bangga karena di depan saya ada makhluk-makhluk langka.
Yang bilang langka bukan saya. Kalau dalam bahasa Arab, langkah itu namanya ghuraba. Betul? Dalam sebuah hadis, Nabi pernah memberikan sebuah gambaran. Nanti makin dekat kiamat akan lahir sekelompok orang yang namanya ghuraba, kelompok yang langka, makhluk langka. Sahabat nanya, siapa mereka ya Rasul? Kata Nabi, alladzina yuslihuna idza fasadin nas. Dia adalah orang-orang yang terus menjaga kesolehannya, soleh sosialnya, soleh emosionalnya, soleh spiritualnya. Padahal kanan kiri sudah banyak kerusakan di sekitarnya. Dia tidak mau ikut jadi rusak, walaupun kanan kiri sudah banyak kehancuran dan kerusakan. Dia tetap istiqomah, tidak mau tergoda. Dia belajar dari ilmu ikan. Tahu ikan? Bahasa Arabnya sama, bahasa Inggrisnya iwa. Fish. Pernah tahu nggak filosofi ikan? Ikan itu tinggal di mana? Air. Laut. Laut itu asin nggak? Asin. Pertanyaannya, ada nggak ikan 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun tinggal di laut yang asin, ikan lantas jadi asin? Ikan teri. Enggak. Mau di ikan teri dia tidak akan asin. Coba kita jangankan setahun, 10 hari aja direndam jadi asin. Yang membuat ikan itu asin tau nggak apa? Satu, karena dia sudah mati. Dia mati, diasinkan oleh manusia. Jadi siapapun yang imannya mati, maka dia gampang diasinkan oleh semua godaan-godaan setan yang ada di sekitarnya. Dan jangan lupa, setan itu ada dua. Minal jinnati, ada setan dari golongan jin, ada setan dari golongan manusia. Tahu bedanya? Kalau setan dari golongan jin itu kabur, takut dibacakan ayat kursi. Tapi kalau setan dari golongan manusia takut kehilangan kursi. Paham ya? Maka antum semua di mata saya adalah orang-orang yang Masya Allah, makhluk-makhluk langka dan pilihan. Dan itu antum harus terus bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Man la yuhibbul ilma fala khaira fihi. Al-Imam Asy-Syafi'i berpesan, siapapun yang tidak menyenangi ilmu, tidak menyukai majelis ilmu, di kampungnya ada yang bikin majelis alim, dia resah. Toko sebelahnya ada yang bikin pengajian model begini, dia gelisah. Maka kata Imam Asy-Syafi'i, ketahuilah la khaira fihi, maka dipastikan tidak akan ada kebaikan dalam hidupnya dan tidak ada ketenangan dan keberkahan dalam setiap langkahnya. Maka hari ini antum termasuk juga orang-orang yang akan mendapatkan kebaikan. Dalam sebuah hadis Nabi kuatkan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Siapapun orang yang Allah inginkan dia jadi baik, kebaikan menghampirinya, itu macam-macam tekniknya. Allah mudahkan langkahnya melangkah ke majelis ilmu. Allah tanamkan di hatinya senang dengan ilmu. Allah tumbuhkan cinta kepada ulama. Siapa yang ada rasa itu, maka dia adalah makhluk pilihan dari Allah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan jangan lupa, kita pun harus mendoakan para pahlawan-pahlawan kita. Ini masih Agustus kan? Spesial hijrah bergandengan dengan semangat kemerdekaan. Kita harus memerdekakan diri kita dari segala macam kemaksiatan dan dosa. Para pejuang nggak butuh goyang ngebor. Para pejuang nggak butuh goyang ngecor, apalagi goyang patah-patah. Yang mereka butuhkan adalah kiriman doa dari kita. Doa dari kita. Habib katanya doa buat orang yang mati itu yang sampai cuma dari anak yang soleh saja, anak yang lain-lain nggak nyampe. Siapa bilang nggak nyampe? Saya hadirkan dalilnya. Buka Sahih Muslim. Aisyah pernah curhat dengan Nabi. Qalat Aisyah, waraksa, ya Rasul, kepalaku sakit banget, menyut-menyut. Melihat itu dipanggil Rasul, Zaki, in kana wa ana hayyun, wahai istriku tercinta, kalau seandainya kematian menghampirimu dan aku masih hidup, fa astaghfiru laki wa ad'u laki,
maka aku pastikan aku akan selalu memohon ampunan dari Allah buatmu, dan aku akan selalu mendoakanmu. Bukankah ini dalil bahwa doa seorang suami buat istrinya, sampai ini juga dalil bahwa mendoakan orang yang sudah meninggal dunia sunnah hukumnya. Alhamdulillah. Kita doakan para pahlawan, mudah-mudahan mereka dibalas semua perjuangannya dengan kemuliaan di alam barzahnya. Amin. Ya Rabbal. Lihat para pejuang, minumannya kopi. Betul nggak? Iya kan? Lupa tadi ngedoain pemimpin kita, doain juga. Mudah-mudahan pemimpin kita dengan bertambahnya usia Indonesia 75, insya Allah Indonesia maju. Amin. Mantu maju, anak maju, ipar maju, desa maju, keponakan maju. Ternyata sudah terbukti kemajuannya. Mudah-mudahan semuanya diberikan kekuatan. Amin. Ya Rabbal. Bahkan maaf kalau di kalangan para habaib, kopi ini menjadi sesuatu yang syurtul ula, ya, syarat yang utama. Kita mau ngumpul, mau majelis atau mau majelis, mau gambus, mau apapun kegiatan, kopi itu menjadi syarat yang pertama. Bahkan maaf sebelum Anda jelaskan ceritanya agak sedikit ekstrim. Percaya nggak kalau orang soleh itu dengan kesolehannya dia bisa bermimpi dengan Nabi? Percaya nggak? Nah, kenapa ragu? Orang yang soleh dengan segala kesolehannya tidak menutup kemungkinan Nabi hadir dalam mimpi. Percaya nggak? Percaya. Itu kan kemuliaan yang Allah berikan, yu'ti may yasha. Hak Allah. Qad saddaqta ru'yah. Betul? Mimpi itu bisa menjadi media. Nah, saya teringat dalam kitab itu anna rajulan salihan. Dulu diceritakan ada salah seorang yang soleh orangnya, min ahlil maghrib, dari negeri Maroko, Maghribi itu masya Allah gudangnya para ulama-ulama. Karena yajtami'u ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang soleh ini karena kesolehannya ibadah, hobinya minum kopi terus sampai pagi nggak tidur. Akhirnya bermimpi ketemu dengan Rasulullah. Dan dia sempat bertanya kepada Nabi, ya Rasul, inni syarabtul qahwa, famadza aqulu inda syurbihi. Ya Rasul, aku ini hobi banget minum kopi. Kira-kira ada nggak doa khusus untuk ketika minum kopi? Subhanallah, dia mendapatkan langsung ajaran dari Nabi SAW. Ya, kalau saya ditanya, Habib gimana ini? Saya akan jawab, selama doa itu tidak membuat saya musyrik kepada Allah, membuat saya makin dekat dengan Allah, amalkan. Karena itu sebenarnya khususiyah kepada seseorang, betul nggak? Dia mau percaya, dia nggak mau percaya, terserah. Selama itu orang soleh, kalau Anda pribadi percaya dengan kesolehannya, karena tidak mungkin orang soleh itu tidak diberikan apa yang diinginkan dalam hatinya. Karena Allah pasti memberikan fasilitas yang tidak Allah berikan kepada hamba-hamba lain. Jadi Anda teringat di antara doanya itu, Allahumma ja'alha nuran li basari. Ya Allah, jadikan wasilah kopi ini menjadi cahaya bagi pandanganku. Ditanya ulama, kenapa maksudnya ini? Maksudnya mataku ini melek, nggak tidur, nggak ngantuk, jadi aku ibadah. Ternyata betul kata ulama, itu jadi nasyad fil ibadah. Orang yang minum kopi biasanya larinya semangat ibadahnya. Dia nggak tidur melek. Orang zaman dulu, kalau sekarang ini meleknya bukan ibadah khawatirnya. Orang zaman dulu nggak ada TikTok, nggak ada Instagram, nggak ada ku menangis, nggak ada film tilik, betul? Nggak ada hal begitu. Jadi dia meleknya matanya, tidak lain dia baca Quran, tidak lain dia berzikir, tidak lain dia mendekatkan diri kepada Allah. Akhirnya ditumbuhkan semangatnya dalam beribadah, dan itu menjadi cahaya bagi matanya, betul? Nah yang kedua, dan kalau sudah rajin ibadah, semangat terus, kata Ibn Hajar al-Haytami, kalau orang itu sudah rajin ibadah, minum kopi tiap malam ibadah, terus semangat, akhirnya dia akan melahirkan dua hal. Satu, majlabatun lil asrar, akan menemukan rahasia dari Allah. Boleh jadi nanti kasyaf, feelingnya mantap, perasaannya kuat, ada kekuatan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kalau bahasa kita itu kasyaf, dia bisa tahu dan bisa tembus perasaan orang, betul? Hati. Saya berapa kali menemukan orang-orang yang begini, Masya Allah. Salah satunya As-Sayyid Ahmad Al-Maliki.
Kalau teman-teman pergi ke kota Mekah, di sana ada ulama namanya Sayyid Ahmad Al-Maliki. Subhanallah, beliau memiliki kekuatan mata hati yang sangat dahsyat. Nah, di buku 40 perjalanan itu saya masukkan. Assalamualaikum. Apa kabar saya? Ustaz, maaf saya mulainya kecepatan. Saya Isa Ibrahim terlambat. Baik, teman-teman yang belum sempat sholat isya, tidak usah khawatir. Karena dalam sebuah hadis kata Nabi, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bi ta'khiril isya ila thuluthil lail. Riwayat lain ila nisfil lail. Kalau seandainya tidak memberatkan hambaku, maka aku menekankan kepada umatku untuk melambatkan isya sampai sepertiga atau setengah malam. Yustahab, malah ditekankan, ya, kalau tidak berat. Jadi yang belum isya jangan khawatir, setelah ini nanti bisa melaksanakan isya sepertiga malam, biar dapat fadilah yang berlipat ganda, insya Allah. Bagaimana tadi? Oh, orang yang sering melek di malam hari, di saat wana sunia, manusia semua tidur, melek, minum kopi, beribadah, biasanya akan mendapatkan kematangan hati. Majlibah al-asrar wa manhabah lil akdar, kesusahannya dihilangkan. Ternyata memang kopi ini pengobat hati yang gaul. Apa hati yang galau? Saya menemukan beberapa kejadian di Mekah. Ada Sayyid Ahmad Al-Maliki, Masya Allah. Sampai sekarang kalau ke sana, saya istighfar dulu, takut kebaca lagi hati saya. Suatu saat saya haji, masuk ke tempat beliau, pesantren beliau ini, seluruh dunia orang belajar digratiskan. Semua murid-muridnya jadi ulama besar di seluruh dunia. Karim, orangnya sangat dermawan. Ketika saya datang ke rumahnya, saya lihat beliau pegang tasbih. Tasbihnya cakep bukan main, listnya warna merah. Saya lihat tasbih, langsung hati saya berkata, ya Allah, rasanya beruntung banget kalau tasbih itu bisa pindah ke tangan saya. Tapi dalam hati, Allah jangan-jangan nanti kebaca hati saya. Saya duduk, tiba-tiba ada ulama dari Turki, dari Dubai, dari negara-negara lain. Satu persatu pulang, 1 jam berikutnya, minta tasbih yang di tangan beliau. Apa kata beliau? Segap, dia panggil asistennya, ambilkan sorban, dikasih sorban. Dalam hati saya, yang tua, lebih tua dari saya nggak kebagian, apalagi saya. Saya terus istighfar, ya Allah, jaga hati, jaga hati. Ulama yang berikutnya minta tasbih beliau. Abu ya, boleh minta tasbihnya? Kata Abu ya. Segap, ambil minyak wangi. 2 orang ditolak, hati saya makin ngecit, ya Allah. Udah yang ketiga ditolak juga, tinggal saya yang terakhir. Pupus sudah, saya bilang udah. Begitu saya mau pulang, dipegang tangan, diantar sampai ke depan ke rumah beliau. Lalu beliau ambil tasbih ini dan beliau langsung letakkan di tangan saya. Itu saya meraung-raung menangis, meraung-raung. Ternyata memang semakin orang itu dekat dengan Allah, semakin punya ketajaman firasat dalam hatinya. Kalau bahasa agama kasyaf, bisa tembus pandang. Dan itu bukan 1 kali 2 kali saya menemukan karomah itu, dan saya catat dalam buku. Kejadian berikutnya, saya bawa akhi Haikal, adik saya baru tamat SMKK. Saya suruh pegang bisnis acuah. Saya bawa 2 adik saya yang belum menikah. Satu Ubay, satu namanya Ubaidillah, usia sudah 35 lebih. Yang satu Haikal baru 18-19 tahun. Saya bawa menemui ulama ini. Sampai ke sana, saya bilang, Abu ya, doakan adik saya yang usianya 35 ini belum mau menikah. Begitu Abu yang angkat tangan, lalu Abu yang tunjuk adik saya paling bungsu, yang ini menikah lebih dulu. Dalam hati saya, masa baru tamat SMKK nanti dapat istri orang Malaysia? Makin gak percaya, siapa dia Malaysia? Dari Palembang ke Jakarta aja belum pernah. Subhanallah, pulang dari Mekah, 1 bulan setelahnya adik saya usia 30 tahun chatting-chatting kenalan dengan keluarga Arab di Malaysia, minta saya temani, dampingi dengan ayah saya untuk melamar. Saya berhalangan. Lalu akhirnya digantikan adik saya bernama Haikal. Haikal izin, Kak, Haikal pamit ya, nemenin Kak Ubay mau melamar. Nyampe ke Malaysia, ternyata apa yang terjadi? Dia yang malah diminta untuk dinikahkan. Perempuannya suka dengan Haikal dan hari itu dinikahkan secara agama. Haikal nelfon,
Kak Haikal sudah nikah. Saya teringat pesan Abu ya, Masya Allah. Saya datang lagi ke sana, minta ditunjuk biar nikah. Enggak nikah. Untung nggak denger. Subhanallah, saya makin jatuh cinta lihat orang-orang soleh begini. Artinya begini, teman-teman sekalian, ya, fatashabbahu in lam takunu mithlahum. Dalam sebuah syair disebutkan orang soleh berpesan, kita dianjurkan menyerupai, meniru semua yang disukai orang-orang soleh. Kalau orang soleh suka minum kopi, antum minum kopi. Kalau orang soleh suka dandanan pecinya seperti ini, kita tiru. Ada yang gaya topi uas, ada yang gaya baju UJ dulu, betul nggak? Apa hukumnya? Boleh. Fatashabbahu in lam takunu mislahu. Kalau kamu tidak bisa menjadi orang soleh itu, paling nggak kamu mengikuti, meniru apa yang dia suka. Ikuti, gemari apa yang dia cintai. Fa inna tashabbuh bil kirami falahu. Menyerupai orang-orang soleh, apapun gaya makannya, gaya minumnya, gaya duduknya, gaya ngomongnya, gaya pakaiannya, selama itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka itu akan menjadi jalan kemenangan bagimu. Maka boleh hukumnya kita meniru apapun yang disukai oleh orang-orang soleh. Salah satunya minum kopi. Minum lagi boleh? Siapa tahu jadi orang soleh. Masya Allah. Jadi izin Ustaz. Iya. Jadi apa yang dijelaskan Ustaz tentang masalah minuman ganja atau kopi itu sudah merebak di seluruh dunia, bahkan di ulama-ulama besar. Pertama kali dari Yaman loh. Iya. Bukan orang barat. Iya betul. Ini minuman orang muslim. Betul. Orang kafir itu mencari peluang mana yang kira-kira menjanjikan, mereka ambil. Ya. Betul? Mereka mengaji dan mengkaji. Kita ini cuma ngaji, malas mengkaji. Ya. Justru ini yang saya lanjutkan. Saya betapa harunya begitu Ustadz menceritakan soal kopi itu luar biasa. Artinya kopi ini bisa menjaga semua yang dijelaskan tadi sampai pada tingkat terakhir itu T adalah takwa. Tapi saya melihat di medsos justru pimpinan kita, presiden kita, Presiden kita siapa? Iya. Makanya saya Inisial. Sebentar. Antum ulang dari awal. Metro TV rekam. Ustaz udah sini. Jadi ya, terima kasih. Jadi gimana akhi? Jadi saya malah tertarik apa yang dijelaskan tadi oleh Ustaz Ahmad Al-Habsyi. Justru saya melihat promosi yang kebetulan di medsos lagi viral, yaitu presiden kita yang tadi juga disebut siapa itu, Pak Joko lah ya, itu mempromosikan jahe. Oke. Nah artinya apa yang saya tangkap? Kalau mulai tadi Ustadz Ahmad Al-Habsyi menjelaskan kopi ini dekat sama ulama, saya setuju, saya sepakat. Karena setiap kemanapun kita datang ke ulama-ulama besar, termasuk 212, itu kopi memang yang walaupun sahih ada ya. Tapi kok ini jahe? Berarti memang tidak tergolong orang-orang yang memang soleh itu kayaknya lah ya. Saya nggak tahu, itu kira-kira pandangan saya gitu lah ya. Nah kalau itu tidak termasuk dalam golongan orang yang soleh, terus mimpin negara, mungkin rekan-rekan yang bisa jawab apa jadinya. Nah itu yang saya pikirkan juga ini. Mudah-mudahan maksud saya dengan doa semua orang-orang soleh juga bisa berubah dan mendapat ya. Ngompor-ngompor ini ya. Kita udah mulai mau reda, terus dipanas-panasin. Baru aja didoain ya. Ya, artinya perlu disampaikan. Ya, begini ya, ini tantangan buat kalian anak-anak muda khususnya. Karena mau tidak mau, pasti banyak ada orang-orang yang tidak senang lihat kebangkitan ekonomi Islam. Betul nggak? Jadi apapun yang berhubungan dengan Muslim, baik pakaian, produk, apapun, maka harus siap-siap. Wa kullu dzi ni'matin mahsud. Setiap kenikmatan itu Allah berikan kepada kita orang Muslim, maka seiring itu Allah siapkan banyak orang-orang dengki yang tidak siap menerima kesuksesan kita. Betul? Segala cara dia akan berusaha. Padahal potensi kopi kita luar biasa loh. Saya kemarin jalan-jalan ke Aceh, dihadirkan hampir 20 jenis kopi.
Ustaz Yunus pernah cium kopi yang rasanya wine belum? Saya baru kali itu nyium rasa wine. Saya bilang ini mabuk nggak? Enggak Ustaz, fermentasinya halal. Rasa wine. Ada hampir 20 rasa kopi di Aceh. Itu baru Aceh, belum kopi-kopi lain. Masya Allah, ternyata yang kayak kopi luwak. Saya dijelaskan sering-sering Ustaz, kenapa ini jadi halal? Karena yang dimakan luwak itu yang manisnya. Yang manisnya doang. Yang pahitnya di dalam itu dia keluarkan, masih ada lapisan lagi, satu lapisan yang tetap menjaga kehalalan yang ada di dalamnya. Subhanallah, sampai ke sana. Kopi kita dibeli oleh Starbucks, dibawa ke Amerika, dia robah racikan-racikannya, dia jual lagi dengan harga 10 kali lipat. Ada yang salah dengan kita, betul? Percayalah, kopi kita ini dahsyat loh. Saya pernah berapa kali bawa kopi dari Aceh ke ulama besar Mekah. Itu saking senangnya, setiap kali saya datang di majelis besar yang dia punya, dia sentikan tausiahnya, dia teriak kopi Aceh, penghormatan kepada Indonesia. Betul? Makanya saya sependapat, begitu banyak manfaat kopi. Ada lagi sebenarnya dalam kitab. Sebenarnya dalam kitab-kitab para habaib itu dikupas secara mendetail, ya, seperti kitab Habib Ahmad Al-Attas. Kopi itu, antum pernah tahu nggak? Itu hatomat ta'am. Ha, dot, mim, hal, tomat, to'am. Dia bisa menghancurkan makanan. Jadi penyakit itu berawal dari apa? Makanan yang masuk. Minum kopi, dia bisa menghancurkan, mencernakan makanan yang ada di perut. Bahkan dalam kitab itu disebut tahlilur riyah, bisa mengeluarkan angin. Jadi kalau badan masuk angin, itu minum kopi. Sama kalau terlalu banyak dahak, itu dahak bisa keluar dengan minum kopi. Dan banyak lagi, kalau saya lihat kitab itu, ya Allah, subhanallah, Masya Allah. Bahkan dalam kitab itu ada yang lebih ekstrim, disebutkan orang-orang soleh zaman dulu, dia menyebutkan innal makan alladhi, innal makan, sesungguhnya tempat alladhi yutroku khalian. Jadi kalau ada satu tempat yutroku khalian, ditinggalkan terlalu lama, kata ulama ini dipastikan yaskunuhul jin fihi. Tempat apapun kalau sudah lama ditinggalkan kosong, pasti ada jin yang menetap di dalamnya. Tapi kata ulama itu hasil uji cobanya, fa innal makan alladhi yuf'al bihil qahwa la yaskunuhul jin wa la yuqarribunahu. Tapi kalau ada tempat yang di sana ada orang lagi ngadon kopi dengan racikan-racikannya, itu tidak akan mau jin bertempat di tempat kosong itu, bahkan menjauh darinya. Jadi ternyata teknik untuk mengusir jin adalah kopi. Maka Ustaz Kasyif buka cabang di mana-mana, biar jin-jin di Jakarta pindah ke Kalimantan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jin yang kedua, Ustaz. Anjing lagi nih, mancing lagi. Antum tahu nggak, gara-gara ngegas ini, ada Ramadan tahun ini di blacklist. Ini fakta yang saya ceritakan. Tapi saya bangga. Demi Allah, sedikit pun saya tidak ini, malah bersyukur. Makin tahu ternyata begini, semua perjuangan harus siap dengan pengorbanan. 6 tahun saya membesarkan satu acara di TV swasta terkenal. 6 tahun kita besarkan, 6 tahun. Hanya karena saya selalu aktif dalam perjuangan, lalu dicoret. Kalau mau gabung lagi, syaratnya nggak boleh kencang-kencang. Instagramnya tenang-tenang aja, jangan hadir 212. Nanti kontrak bisa dilanjutkan. Ya, kita cincailah. Saya menjawab, maaf, saya bukan tipe sedang kepengen masuk TV. Saya sudah pada titik di mana sudah enak, sudah apa? Sudah jenuh ya. Dan perasaan ini dulu pernah dirasakan UJ ketika kami keluar dari salah satu stasiun TV yang juga membesarkan kami berdua. Kita sudah enak, sudah ada titik jenuh ketika kita dibatasi untuk mengatakan sebuah kebenaran. Ya, kita dikekang, akidah kita diberi hanya sebatas episode. Nggak ada keberkahan akhir, nggak ada keberkahan. Makanya bicara jihad, bicara hijrah pasti dikunci dengan jihad. Antum buka dalam Quran, betul? Bicara jihad, bicara hijrah pasti diawali amanu, dikunci dengan jihad.
Siapa yang berani hijrah, meninggalkan semua yang dilarang Allah, maka dia harus punya semangat jihad, siap dibenci, siap dimusuhi, siap kehilangan apapun. Betul? Pasti akan diuji keimanannya. Saya langsung bilang, maaf, saya nggak hidup dari TV, saya nggak hidup dari kalian, saya punya harga diri, dan saya sudah tahu ini akan terjadi pada diri saya, maka saya siapkan kekuatan ekonomi. Saya tidak butuh kalian. Maka ini saya mendukung betul Ustaz Kasim, kita doakan. Kalau ulama seperti beliau, seperti Ustaz Yunus punya usaha kacamata, Masya Allah, kemarin saya dikasih kacamata yang terbaru, Masya Allah, tembus pandang. Kelihatan jamaah. Mas Mono, jihad ekonominya apa? Ayam bakar. Ayam kalau lihat Mas Mono kabur. Punya ciri khas sendiri ayam. Jangan kalah dengan Jepang, mengolah potensi ayam dengan teriyaki. Kenapa dinamakan teriyaki? Karena ternyata ayam dari Jepang itu tuli-tuli, mudah, maka harus teriyaki. Tapi ayam Indonesia nggak budak insya Allah, cuma agak bandel doang. Makanya kadang-kadang perlu digeprek.